Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lingga tahun 2024. Berikut akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara dengan kepala sekolah. Saya Basri SPDI sebagai CGP angkatan 11. Sebelah kanan saya Bapak Herizon SPD sebagai pengajar praktek dan sebelah kiri saya Ibu Siwi Sugiharti Retnaningsi sebagai fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 adalah salah seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 12 Nayang. Berikut ini kami akan melaksanakan wawancara dengan salah seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu Ibu Rumi Amarwati SPD, dalam agenda pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, pada pagi ini kita akan melaksanakan wawancara Bu ya. Ya. Dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang selama ini yang telah Ibu laksanakan di sekolah kita ini. Itu Bu ya. Yep. Kemudian nanti selama pelaksanaan wawancara ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Ibu. Tentu sebelum pelaksanaan wawancara ini saya mengucapkan terima kasih banyak ini kepada Ibu yang telah meluangkan waktu sehingga kita bisa berwawancara hari ini. Dan juga saya mohon maaf nih Bu, mengganggu waktu Ibu hari ini, tak apa Bu ya? Tidak apa-apa. Iya. Terima kasih juga kepada Bapak karena sudah hadir di sekolah kami. Iya Bu. Iya, baik Bu. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu dalam sesi wawancara kita ini. Izin bertanya Bu ya? Ya. Ya, baik. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kira-kira seperti apa, Bu? Baik, jadi selama ini guna untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah, di mana yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu hal yang biasanya saya lakukan adalah yang pertama dengan menentukan nilai kebenaran dari setiap peristiwa atau kasus tersebut. Kemudian yang kedua dengan menentukan orang yang terlibat pada peristiwa atau kasus tersebut. Selanjutnya dengan mencari fakta yang terjadi dari berbagai sumber. Yang terakhir mungkin dengan menganalisis proses yang terjadi pada peristiwa atau kasus tersebut. Iya, baik Bu. Ini sangat luar biasa Bu ya. Ibu katakan tadi bahwa Ibu ketika ingin menyelesaikan suatu kasus itu, Ibu yang pertama sekali menentukan kebenarannya dulu Bu ya. Kemudian setelah itu nanti Ibu akan menentukan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Iya. Setelah itu nanti mencari fakta dan menganalisis. Ini sangat baik sekali apa yang telah menjadi kebijakan Ibu Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Mungkin terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira seperti apa Ibu menyikapinya, Bu? Baik. Jadi dalam mengambil keputusan pada kasus itu ada dua kepentingan yang mana yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu dengan menganalisis dari peristiwa tersebut. Nah, setelah dianalisis dilanjutkan dengan menentukan nilai kebenaran yang benar-benar diperlukan dan akan memberikan dampak luas kepada seluruh aspek. Dan selanjutnya dengan membuat keputusan yang bisa mewadahi kedua nilai tersebut. Ya, gitu. Baik Ibu. Berarti tadi Ibu katakan yang pertama Ibu analisis dulu ya, ditentukan dulu analisis, kemudian nanti baru diputuskan, gitu Bu ya. Sehingga nanti akan bermanfaat dan berdampak kepada semua pihak, gitu Bu ya. Ya, baik. Berikutnya Ibu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu Bu? Baik. Langkah yang biasanya saya ambil dan atau dilakukan dalam pengambilan keputusan selama ini yang pertama dengan mencari penyebab tadi. Penyebab dari permasalahannya, kemudian mencari atau penyebab mengidentifikasi yang terlibat di dalam kasus, kemudian melihat kepentingan yang ada,
di dalam kasus tersebut. Selanjutnya dengan menentukan nilai kebenaran. Kebenaran yang terjadi pada kasus dan kemudian mengidentifikasi kasus kebenaran dari berbagai aspek, mulai dari hukum maupun yang lain. Selanjutnya dengan mencari masukan ataupun referensi dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil itu tidak salah atau benar-benar tepat. Selanjutnya dengan mencari masukan atau referensi. Selanjutnya yang terakhir baru kita melakukan refleksi. Iya, Baik Ibu, itu sangat bagus sekali Bu ya. Ini sangat memotivasi nih apa yang Ibu rencanakan ini berdasarkan selama ini yang telah Ibu lakukan. Yang pertama tadi kata Ibu adalah Ibu mencari dulu penyebab dari permasalahan itu, begitu Bu ya. Kemudian mengidentifikasi, kemudian melihat kepentingan-kepentingan apa yang ada di dalam kasus tersebut, kemudian menentukan nilai kebenaran, kemudian mengidentifikasi, mencari masukan, dan terakhirnya merefleksi, begitu Bu ya. Nah, ini memang salah satu yang urutan yang sudah benar juga menurut saya Bu, sehingga Ibu bisa dikatakan ketika mengambil keputusan itu tidak terburu-buru, begitu Bu ya. Iya, baik. Kemudian yang keempat Bu, pertanyaannya adalah hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini kira-kira Bu? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan menentukan nilai kebenaran yang terjadi, di mana hal ini sebagai sumber dari keputusan yang diambil. Nah, nilai kebenaran ini yang bertentangan akan menjadi pola utama dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah itu nilai yang diinginkan dari kasus tersebut yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Iya, jadi yang Ibu anggap efektif di situ adalah bagaimana Ibu menentukan dulu nilai yang terkandung di dalamnya, begitu Bu ya. Kemudian setelah itu nilai kebenaran itu nanti dianalisis sehingga bisa diputuskan, bisa ditetapkan bahwa itulah yang dikatakan sebuah kasus, gitu Bu ya. Iya, Pak. Ya, baik. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan mungkin barangkali bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Untuk tantangan itu sendiri yang terberatnya itu adalah menentukan atau mengambil keputusan. Iya. Yang mana kita menentukan nilai kebenaran itu yang mana harus diutamakan terlebih dahulu. Sebab dalam keputusan ini dia harus benar-benar dapat memberikan kebaikan bagi pihak yang bertentangan, gitu Pak. Iya, berarti yang menjadi tantangan menurut Ibu tadi adalah mengambil keputusan gitu Bu ya, sehingga keputusan itu tidak ada yang dirugikan. Betul. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi Ibu. Baik, yang keenam Bu, ini apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Atau barangkali memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya seperti apa ketika Ibu mengambil keputusan terhadap dilema etika ini, Bu? Oke, baik. Jadi dalam penyelesaian kasus di sekolah, biasanya itu tidak memiliki jadwal yang ditentukan, Pak. Iya. Jadi setiap ada kasus itu yang muncul, saya berusaha untuk menyelesaikan secepat mungkin. Kemudian dalam penyelesaiannya pun saya biasanya menggunakan suatu ruangan khusus yang mana agar pihak yang terlibat itu tidak merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang ada, gitu. Iya, baik. Jadi Ibu katakan tadi bahwa Ibu tidak memiliki jadwal khusus begitu Bu ya. Tetapi ketika ada masalah Ibu langsung menyelesaikannya, tergantung sikon berarti Bu ya. Kemudian nanti Ibu akan melaksanakannya di suatu ruangan begitu Bu ya, sehingga kerahasiaannya terjaga, kebenarannya terjaga, merasa nyaman intinya Bu ya. Betul. Iya, baik. Kemudian yang ketujuh nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini merupakan yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Baik, faktor yang biasanya yang sering mendukung dalam penyelesaian kasus dilema etika di sekolah, yang pertama pastinya setiap seluruh kolega di sekolah itu selalu berpikiran positif. Kemudian seluruh kolega sekolah juga memiliki komitmen untuk maju bersama. Kemudian seluruh kolega sekolah juga menjadikan sekolah sebagai rumah keduanya, gitu Pak. Iya, baik. Berarti yang menjadi faktor-faktor pendukungnya selama ini adalah seluruh warga sekolah Bu ya? Iya, betul. Ya, jadi saling berkolaborasi, saling mendukung, dan mereka menganggap sekolah itu adalah rumah keduanya. Betul. Jadi akan terasa kenyamanannya di sana, begitu Bu ya? Iya, Pak.
Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa mungkin yang telah Ibu dapat dari pengalaman Ibu eh, mengambil keputusan dilema etika ini? Oke, jadi adapun pengalaman yang bisa saya ambil dalam pengambilan keputusan itu harus benar-benar menganalisis kasus yang ada dan menentukan langkah yang tepat dalam menganalisis serta membuat keputusan yang paling ideal yang bisa diambil. Sebab pada kasus dilema etika ini yang dikaji atau diputuskan itu tidak boleh merugikan orang lain ataupun pihak yang sedang bertentangan. Itu menurut saya, Pak. Iya, baik. Berarti pada intinya ketika Ibu memutuskan sesuatu, tidak ada yang dirugikan, begitu Bu ya? Iya, betul. Jadi dengan langkah-langkah Ibu betul-betul menganalisis dulu permasalahan-permasalahan yang ada. Baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya sampaikan dalam sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu, karena Ibu sudah meluangkan waktu hari ini Bu ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti Ibu selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan apapun kegiatan Ibu dinilai sebagai ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Itu aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Ya, terima kasih. Demikian pelaksanaan wawancara kami hari ini dengan Ibu Rumi Ambarwati SPD, salah seorang Waka kurikulum di SMP Negeri 12 Senayang. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri SPDI. Berikut ini akan melaksanakan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan salah seorang kepala sekolah SD Negeri 004 Senayang, itu Ibu Rosia SPD SD. Dalam hal ini kami akan melaksanakan wawancara bagaimana Ibu Rosia SPD SD selama ini mengambil keputusan di sekolahnya. Selamat menyaksikan. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Baik Bu, pada hari ini kita melaksanakan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang selama ini Ibu laksanakan di sekolah Ibu. Kemudian sebelumnya saya mungkin barangkali mohon maaf ini telah mengganggu waktu Ibu. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu menyemai saya untuk berwawancara pada hari ini, Ibu ya. Justru saya senang Pak. Iya. Bapak mau mewawancarai saya. Iya, baik Bu. Oke Bu, mungkin barangkali nanti ketika berwawancara ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Jadi sebelumnya saya izin bertanya Bu ya. Iya, baik Bu. Yang pertama mungkin barangkali selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Ibu hadapi di sekolah Ibu. Baik Pak, untuk selama ini dalam mengidentifikasi kasus ya yang terjadi di sekolah, yaitu sebelumnya saya sebagai kepala sekolah melihat dulu kasus ya. Dari sisi apa, ya. Misalnya nilai-nilai apa yang bertentangan di dalam kasus tersebut, ya. Jika terdapat dua nilai, ya, jika terdapat dua nilai kebajikan yang terdapat di dalam kasus tersebut, berarti itu bisa kita golongkan ke dalam dilema etika. Nah, kemudian untuk kasus yang dimana kasus tersebut ada benar salahnya, ini bisa kita golongkan ke dalam bujuk moral. Ya, Pak ya. Bujuk moral ini bisa juga kita lihat di segi hukumnya. Apakah masalah kasus tersebut bertentangan tidak dengan undang-undang? Ya, baik Bu. Jadi Ibu katakan tadi bahwa Ibu melihat dulu bagaimana dari berbagai sisi, begitu Bu ya? Iya, siap. Ya, nilai-nilai apa yang terkandung, yang bertentangan, ada dua nilai yang bertentangan, itu adalah dilema etika, kata Ibu ya. Kemudian nanti kalau ada yang melanggar hukum atau ketentuan hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku, maka itulah yang dikatakan dengan wujudan moral, begitu Bu ya? Ya, baik sekali Bu yang Ibu sampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar.
sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira seperti apa Ibu mengambil keputusannya, Bu? Iya, ini dalam mengambil keputusan yang nilainya sama-sama benar, Ya. ini mungkin saya akan memilih atau mempertimbangkan dalam kasus ini nilai kebajikan mana yang lebih, ya, yang lebih banyak ataupun yang lebih meninjau. Kemudian di sini juga saya akan meninjau peraturan-peraturan dari nilai-nilai kebajikan itu apakah bisa menguntungkan yang sesuai dengan di sekolah saya. Iya, Gitu, Pak. iya, baik. Berarti Ibu akan mempertimbangkan dulu, Bu, ya. Siap. Setelah dipertimbangkan nanti akan diputuskan sesuai dengan nilai-nilai sehingga tidak ada yang dirugikan, Betul. gitu, Bu, ya. Kedua Iya. belah pihak sama-sama Sama-sama menguntungkan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya yang Ibu ambil ini ketika sehingga Ibu bisa melakukan keputusan itu selama ini. Yang jelas sebelumnya saya mencari tahu dulu akar permasalahannya atau penyebab permasalahannya. Kemudian juga mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian juga saya mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian tidak kalah pentingnya berkolaborasi seperti senior kepala sekolah, rekan-rekan guru, termasuk juga di situ siswa. Kemudian melakukan refleksi, apakah keputusan tersebut bisa berguna, bisa bermanfaat untuk di sekolah kita. Iya, Bu. Berarti ini luar biasa sekali, Bu, ya, yang Ibu putuskan bahwa yang pertama tadi Ibu mengatakan dicari dulu penyebabnya. Ya. Begitu, Bu, ya. Betul. Setelah Ibu cari dapat penyebabnya ini, kemudian Ibu identifikasi lagi. Ya. Setelah itu Ibu akan melihat kepentingan yang ada di dalamnya. Setelah itu adalah mengidentifikasi kasus itu, kemudian nanti berkolaborasi, Bu, ya. Ibu katakan tadi dengan senior kepala sekolah, mungkin ada kawan-kawan yang sudah lebih dulu, Bu, ya. Dan kemudian ada rekan-rekan sejawat dan stakeholder mungkin barangkali yang terkait, Bu, ya. Nah, kemudian yang terakhirnya ini yang sangat menarik juga dari Ibu tadi yang saya petik itu Ibu merefleksikan. Nah, ini menarik sekali nih, Bu, ya. Ya, baik, Bu, itu sangat luar biasa menurut saya. Kemudian yang keempat ini, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, untuk faktornya yaitu kita meninjau ulang. Iya. Nah, ya, kita meninjau ulang kasus atau keputusan yang kita ambil tadi. Iya, baik. Berarti itu yang paling efektif, Bu, ya. Iya, menurut Ibu meninjau kembali. Itu sekali, Bu. Memang artinya Ibu sekarang tidak begitu mudah dan tidak tergopoh-gopoh istilahnya, Bu, ya, untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Ibu itu yang paling efektif. Nah, baik, Bu, berikutnya mungkin barangkali pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Bu, bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, tantangan tadi itulah, Pak, ya. Soalnya ini kasus dilema etika ini kasusnya kita memilih yang terbaik. Karena kedua-duanya itu benar, ya, Pak, ya. Keduanya itu benar. Jadi kita memilih kebenaran daripada yang kita pilih. Mungkin yang kita pilih itu harus lebih benar dan bisa menguntungkan dan tidak merugikan orang lain. Dan bisa bermanfaat untuk sekolah, masyarakat di sekeliling. Iya, baik, Bu. Berarti yang menjadi tantangan itu adalah ketika harus memilih yang baik dari yang terbaik, gitu, ya. Nah, ini memang sebetulnya memang problem kita bersama ini. Ketika ada hal yang sama-sama benar ini, mana yang kita utamakan? Ibu katakan tadi adalah Ibu mengambil yang lebih tepat, gitu, Bu, ya. Ya, baik, Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika ini? Kemudian apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau mungkin barangkali Ibu memiliki waktu di tempat lain
atau nantinya bagaimana prosedur seperti apa yang Ibu akan lakukan nanti ketika mengambil keputusan itu? Ya, di sini mungkin kita lihat kasusnya, tidak mungkin ya, kita melihat kasusnya. Iya. Kalau mungkin kasusnya itu bisa kita selesaikan di saat itu Iya. mungkin kita selesaikan di saat itu. Iya. Apabila mungkin kasusnya itu memerlukan data, memerlukan apa, itu mungkin kita terjadwalkan. Mungkin jadwalnya setelah kita mengumpulkan data, setelah kita siap semua mencari tahu penyebab, berarti tidak terjadwal terkecuali. Iya, baik Bu. Berarti jadwalnya itu sesuai kebutuhan lah Bu ya. Ketika ini tidak begitu rumit, bisa langsung diputuskan. Ketika rumit nanti mungkin barangkali perlu kolaborasi lagi dan dijadwalkan begitu Bu ya. Baik Bu. Kemudian yang ketujuh mungkin barangkali pertanyaan kita, adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang memudahkan Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, ini itu tadi saya bilang tadi, untuk mengambil keputusan yang membantu kita, salah satunya itu kita berkolaborasi. Mungkin permasalahan itu bisa saya selesaikan, apabila tidak bisa saya selesaikan, mungkin kami berkolaborasi antara rekan sejawat, rekan majlis guru, kemudian tidak ketinggalan juga itu Bapak Korwil. Iya. Ya. Baik Bu. Berarti faktor pendukung atau orang-orang mendukungnya pertama tentu rekan sejawat Bu ya. Betul. Stakeholder yang terkait di sananya ada guru-guru lain, ada di sana Korwil juga Ibu sebutkan tadi Bu ya. Ya, ini bagus sekali Bu, berarti Ibu tidak bekerja sendiri begitu Bu ya. Iya, betul. Iya, baik. Ini pertanyaan yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pelajaran yang bisa saya ambil dari dilema etika ini yaitu pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan itu, apalagi di bentuk kasus dilema etika ini Pak ya, itu kita perlu melakukan berbagai pertimbangan ya, supaya keputusan yang kita ambil nanti tidak merugikan pihak lain. Ya, baik. Berarti pembelajaran yang dapat Ibu ambil adalah ketika mau memutuskan sesuatu, Ibu melakukan pertimbangan dulu Bu ya. Betul. Ya, baik sekali Bu. Jadi sehingga setelah pertimbangan Ibu nanti tidak ada yang merasa dirugikan gitu Bu ya. Ya baik Bu, menurut saya itu luar biasa sekali. Saya mengapresiasi apa yang telah Ibu lakukan selama ini. Mungkin barangkali Bu, itu aja wawancara kita hari ini Bu ya. Karena waktu, iya Bu, karena waktu yang membatasi kita. Tentunya saya yang mewawancarai Ibu hari ini, mohon maaf pertama sekali tadi telah menyita waktu Ibu. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya ke Ibu ini yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi sebagai pembelajaran juga bagi saya gitu Bu ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih wawancara hari ini telah kami laksanakan dengan salah seorang kepala sekolah SD 004 Senayang, yaitu Ibu Rosia SPD SD, yang sangat luar biasa menyampaikan informasi dengan saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.